Percaya pada Yesus itulah untungku, haleluya. Dia hiburkan, amin, haleluya, hati yang susah. Percaya pada Tuhan Yesus itulah untungku, hidup kekal senang selamanya. Amin, haleluya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal di surga selamanya. Amin, haleluya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia Yesus hiburkan hati yang susah. Percaya pada Tuhan Yesus itulah sangat keuntunganku, hidup kekal di surga selamanya. Saya mau percaya dan taat pada Tuhan Yesus, percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus dan hidupku mau taat sampai hidup di surga selamanya. Amin, haleluya. Percaya dan mau taat pada firman Tuhan, percaya dan taat pada firman Tuhan. Saya mau percaya, cinta Yesus dan taat, setia sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Percaya, cinta Yesus dan taat, setia, cinta taat dan setia, cinta taat dan setia. Percaya dan setia serta taat pada Tuhan Yesus sampai hidupku masuk ke surga. Amin, haleluya. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Amin, haleluya. Percaya pada Yesus, setia dan hidup taat sampai hidup di surga selamanya. Amin, haleluya. Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, haleluya. Percaya dan setia taat pada Tuhan Yesus, cinta setia dan taat, cinta setia dan taat. Percaya, cinta Yesus, setia dan taat pada Yesus sampai kita masuk di dalam surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan,
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Dasar Engkau Yesus. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu kudus Bapa sempurna. Saya mau ikut Tuhan Yesus dengan setia dan taat. Saya cinta Tuhan Yesus sampai masuk ke surga. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami mau baca firman-Mu. Kuasailah hidup kami oleh kuasa firman-Mu. Bentuklah hidupku ini Bapa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara kita pada Selasa malam ini adalah hari yang terakhir, tanggal 31 Mei 2022. Hari yang terakhir untuk di bulan Mei. Karena besok kita memasuki sudah tanggal 1 Juni, hari libur, hari Pancasila, saudara ya. Ya, mari kita sama-sama mau cinta Tuhan Yesus sesuai dengan pujian itu. Mari kita ikut Yesus karena percaya pada Yesus dan taat, saudara ya. Percaya tidak cukup kalau tidak taat. Sebab itu firman Tuhan, saudara. Ya, di sini maksudnya kalau percaya harus taat. Ya, seperti saudara saling percaya kepada saya, harus taat dong. Ya, misalnya saudara diundang, ya pelayanan saya saya percaya itu diundang pelayanan, tapi saya mau taat. Percaya kalau saya taat diundang pelayanan, tapi nggak mau datang dan taat, bagaimana itu bisa terjalin, saudara? Ya, tidak sehat itu, tidak benar itu. Firman Tuhan berkata, percaya dan taat. Dengan demikian kita tidak terima murka Tuhan. Sebab kata Tuhan dalam Yohanes pasal 3, ya, percaya itu diselamatkan, tetapi kalau tidak taat akan terima murka. Berarti sama aja saudara, kalau saudara percaya saja. Banyak orang Kristen, oh ya saya percaya, tak mau taat berdoa, tak taat kepada firman Tuhan, hidup main-main dengan dosa, berzina, berselingkuh, membunuh, segala macam, membenci orang, dengki, dendam, perbuatan daging, percabulan, wah macam-macam dosa. Ya, ngomong, oh ya saya percaya Yesus, tapi main dengan dosa, minus saudara. Ya, coba saudara lihat ini. Yohanes pasal 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini percaya, memang betul. Tetapi berikutnya, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi jelas anak adalah firman Tuhan. Karena Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 sudah menjadi firman. Coba saya mau baca. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak, ya, sebagai anak tunggal. Tadi anak kan, ini sebagai anak tunggal Yesus, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kebenaran lah firman Tuhan. Jadi jelas kita semua mari kita mau percaya kepada Yesus dan kita mau taat. Jadi selalu saya tekankan kan ada 3 poin kan, kita percaya karena kita cinta Yesus. Karena kalau kita cinta Yesus kita mau setia, ya, kita percaya, kita setia, dan kita cinta dan taat. Lakukan perintah Tuhan. Sehingga demikian itu kita selamat. Bukti ketaatan itu selalu saudara itu sudah hukum dari Tuhan. Seperti Bapak Ibu sebagai bangsa Indonesia harus taat pada hukum. Jangan melanggar hukum. Oh iya saya bangsa Indonesia tapi tidak mau taat. Benar sih warga negara Indonesia KTP. Warga Indonesia. Tapi tidak taat kepada aturan hukum. Tidak bisa saudara. Ya. Nah itu bisa dapat hukuman. Sampai Tuhan terima. Percaya ya silakan, tapi tidak mau terima murka hukuman dari Tuhan. Ya, oleh karena itu mari
Kita mau percaya kepada Yesus dan kita mau taat. Lakukan perintah Tuhan. Sehingga demikian kita selamat. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Selalu diisi dengan firman Tuhan. Sehingga demikian kita senantiasa ada rambu-rambunya hidup supaya tidak salah, tidak ngawur. Ya. Tapi hidup menurut firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Supaya nanti kalau kita nih masuk surga. Itu aja. Ya, kerinduan kita selamat di dunia, selamat kita nanti. Ya, kita punya tempat ya di surga kekal selama-lamanya. Hingga hati tenang, tidak perlu gentar dan takut. Kalau kita tidak dekat mau masuk surga, nggak dekat sama yang pemilik surga. Ditanya, kalau saya tanya kepada seseorang, Bapak Ibu kalau mati nanti mohon maaf ya, mohon maaf ini. Kalau setiap kita kan pasti mati, masuk mana? Ada dua pilihan, surga dan neraka. Ya bagi kita punya iman ada surga dan neraka. Kecuali kalau bagi orang ateis tidak percaya surga dan neraka, ya silakan. Bebas hidup sebuah pilihan. Tapi kalau sampai nanti betul-betul ada surga dan neraka, imani di dalam Alkitab itu ada surga dan neraka, nyesel dia saudara. Mau masuk surga tapi tidak kenal dengan pemilik surga. Ya bagaimana saudara? Kalau kenal dengan pemilik surga harus taat pada aturan-aturan firman Tuhan. Pemilik surga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam firman Tuhan. Ya, taat kepada firman Tuhan sehingga demikian kita selamat. Oke, baik, puji Tuhan. Baiklah, puji Tuhan, saya mau baca Yakobus pasal 1. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan pelihara kita. Kemarin kita baca dari ayat 1 sampai 4 ya, bicara pencobaan segala macam, dan kita selanjutnya baca dari ayat 5 sampai 8. Terus saudara, kita setia sama Tuhan, buktikan bahwa kita anak yang taat, setia, cinta Yesus, dan kita senantiasa cintakan firman Tuhan. Kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan berikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 terakhir. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Yang rajin baca Alkitab. Yang cinta Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab karena saya cinta Yesus. Rajin baca Alkitab karena mau taat kepada firman Tuhan. Saya mau lebih dalam dengan Tuhan. Itulah tujuan kita baca firman Tuhan. Supaya kita makin mengerti. Supaya hidup ini hidup yang lurus. Sebenarnya kalau kita baca di Perjanjian Lama. Tadi pagi saya terangkan tentang banyak kejahatan raja-raja ini. Hidupnya tidak benar sama Tuhan. Ya, tetapi kita mau hidup benar sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia. Ya, itu diolok-olok oleh Raja Asyur. Tetapi Raja Hizkia berdoa sama Tuhan. Dan kata firman Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Makanya mari kita mau dekat dengan Tuhan. Karena kita punya pegangan hidup ini. Sumber kekuatan, sumber kehidupan kita hanya Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Tetapi apabila, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat. Nah, jadi artinya hidup ini harus berhikmat di dalam dunia ini, saudara. Karena dalam dunia ini sudah dikuasai iblis. Seperti sudah saya katakan kan. Dalam 1 Yohanes pasal 5, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan dunia ini dibawa kuasa si iblis. Nah kalau si kuasa si iblis. Iblis itu dalam Yohanes pasal 8, 44. Itu bapak segala pembohong. Nah kalau kita nih berkecimpung dalam orang-orang pembohong iblis. Kalau kita tidak ada hikmat. Kita kena ketipu terus saudara. Tipu daya dari iblis. Coba kita baca. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu akan ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia, sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya coba ini. Buktinya Adam dan Hawa kena dustanya si iblis. Jatuh dalam dosa. Maka pentingnya kita berhikmat kepada Tuhan. Seperti doa Raja Salomo. Coba kita buka ya. Salomo minta sama Tuhan. Itu minta 2 hal. Hikmat dan pengertian. 2 Tawarikh pasal 1. Coba ini. Contoh ya. 2 Tawarikh pasal 1. Ya. Ayat yang ke-10 saudara. Ini doa Raja Salomo. 2 Tawarikh pasal 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini.
Sebab siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Coba saudara. Kita hidup di dalam dunia ini di antara serigala. Kita adalah domba-domba Tuhan tapi hidup di tengah serigala. Ya, dalam dunia bisnis banyak tipu-tipuan, dalam dunia rohani juga ya, seperti hyper grace itu, pemahaman hyper grace, memang kasihnya Tuhan hyper grace tinggi. Tapi kena tipu daya iblis, pengajarannya boleh main dengan dosa, yang saya dengar begitu ya. Ya, katanya begitu ya. Oleh karena itu mari saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita minta hikmat datang dari Tuhan supaya apa? Supaya kita ini tidak kena tipu daya dari si iblis ini ya. Sebab Tuhan berkatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Coba nih baca Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah ini saudara, iblis bapak pembohong. Makanya pentingnya kita berhikmat datang dari Tuhan supaya hidup kita tidak. Coba nih baca lagi di Kolose. Ada ayatnya saudara, kita ini hikmat terhadap orang-orang luar. Coba nih saya mau baca ya. Kolose pasal 4 ya, ayat yang kelima. Dengan demikian ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada, pergunakan waktu yang ada, hikmat. Dengan orang luar, kita orang dalam, menjadi domba-domba Tuhan. Begitu keluar di dunia ini, banyak tipu daya dari iblis. Maka pentingnya kita minta seperti Raja Salomo, hikmat datang dari Tuhan. Yang pertama, minta hikmat. Kalau kita diberikan hikmat datang dari Tuhan, seperti, nah saya baca lagi, saudara, kasih beberapa ayat ya. Matius pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kita hati tulus tapi tidak ada hikmat, tidak cerdik sini berhikmat datang dari Tuhan, maka kita bisa jatuh saudara, ikutin arus dunia ini. Maka pentingnya kita seperti kita terjun di laut atau di sungai. Hikmatnya apa? Harus jago berenang saudara. Kalau saudara di air terus orang yang jago berenang aja bisa saudara, bisa hanyut. Apalagi yang kalau tidak bisa berenang. Itu salah satu contoh ilustrasi. Berhikmat. Kalau ada hikmat pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tuntun hidup kita untuk kita melangkah di dalam jalannya Tuhan. Kalau tidak, kalau tidak nih, saudara bisa bimbang. Maka yang pertama kita minta hikmat dari Tuhan. Kedua, kita harus minta sama Tuhan dengan iman, percaya. Iman hanya kepada Yesus. Saudara. Sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, nah saya mau bacakan sekarang bicara iman ya. Iman itu sebagai bentuk respek kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, karena percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya harus melangkah dengan iman. Jadi yang kedua, melangkah dengan iman. Ketiga, tidak boleh menjadi orang bimbang ragu, saudara. Kalau minta kepada Tuhan, harus betul-betul kita yakin, percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Sebagai terakhir yang berkaitan sama iman, Matius 21 ayat 22, saudara ya. Itu supaya kita menjadi anak Tuhan, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, minta hikmat dari Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan. Dan tidak boleh bimbang. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kami minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan. Jadi tidak boleh bimbang ragu. Kata firman Tuhan Yakub tadi, ayat 6 dan 8. Jangan mengira orang yang punya bimbang ragu itu dapat sesuatu dari Tuhan. Karena tidak percaya. Karena tidak respek kepada Tuhan. Ya bagaimana minta mujizat Tuhan. Dan Tuhan berkata pula, dalam Yohanes 11 ayat 40, saya sebagai terakhir lagi, ya minta maaf kalau saya kasih ayat terakhir itu ada beberapa ayat, saudara. Karena berkaitan sama firman Tuhan, Tuhan gerakkan saya sebagai hamba Tuhan untuk memberikan ayat-ayat supaya menopang buat kita, supaya saya bicara ini memberikan firman Tuhan, bukan perasaan pengalaman, tapi dasarnya firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita tiga hal. Kita hidup minta hikmat dari Tuhan terhadap orang luar ini. Sebab tanpa hikmat Tuhan kita akan gagal. Kita akan menjadi orang bodoh. Makanya kata firman Tuhan harus menjadi orang yang berhikmat bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijaksana itu yang selamat. Tapi 5 gadis yang bodoh tidak selamat. Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sesuai dengan firman Tuhan kata Tuhan tadi. Minta hikmat. Dan kedua punya iman.
Karena dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Orang percaya taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, tidak boleh bimbang dan ragu. Kalau saya bimbang ragu, mana mungkin bisa terima kuasa Tuhan. Karena Tuhan berkata, dengan percaya iman kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Percaya pada Tuhan Yesus, itulah untukku. Yesus menghibur kita. Tuhan Yesus juru selamat kita. Percaya cinta Yesus, dan saya mau taat pada firman Tuhan sampai nanti naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Percaya dan setia, cinta dan mau taat pada firman Tuhan. Cinta, setia dan taat pada firman Tuhan. Saya mau cinta, setia dan taat pada firman Tuhan sampai nanti kelak hidup di surga selamanya. Amin. Haleluya. Percaya cinta Yesus dan taat pada firman Tuhan. Cinta, setia dan taat. Cinta, setia dan taat. Percaya cinta, setia dan taat pada Tuhan Yesus sampai kita kelak masuk ke surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita cinta Tuhan Yesus dan kita senantiasa sentral Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.